Om Swastiastu. Kali ini saya akan menyajikan cerita baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, ASI, refleksi hasil, dan dampak. Penulis Ninengah Kusumasari SPD AUD. Peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua PG PAUD 2022 Universitas Pendidikan Ganesha. Best practice ini mengambil tempat di TK Negeri Pembina Kecamatan Dawan, Dusun Patus, Desa Gunakse, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Ruang lingkup pendidikan anak usia dini. Tujuan yang ingin dicapai: pertama, meningkatkan kemampuan motorik halus anak kelompok A dengan metode demonstrasi melalui kegiatan meronce berbantu bahan alam. Kedua, meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan 1-5 melalui kegiatan bermain plastisin. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang: pertama, masalah perkembangan motorik halus anak. Anak belum mampu memegang pensil dengan benar. Anak belum mampu menggunakan gunting. Anak banyak yang kesulitan saat mengikuti kegiatan meniru. Motivasi peserta didik belum maksimal. Media pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi. Masalah kedua, masalah kemampuan mengenal lambang bilangan. Masih banyak anak yang kesulitan mengenal lambang bilangan. Anak lupa dengan bentuk lambang bilangan. Anak mengenal lambang bilangan masih hanya sebatas hafalan, sehingga masih terbalik-balik dalam menyebutkan lambang bilangan. Kurangnya variasi model atau metode pembelajaran yang digunakan guru. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Untuk guru itu sendiri, yaitu memotivasi diri sendiri agar menjadi lebih baik. Berbagi pengalaman dengan rekan-rekan guru lainnya yang mengalami permasalahan yang sama. Memotivasi guru lain untuk berbuat yang terbaik bagi para anak didik di sekolah masing-masing. Yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktik ini yaitu melakukan proses pembelajaran yang menarik melalui metode yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan anak yang menyenangkan bagi anak, memberi penguatan pembelajaran dan meningkatkan motivasi anak didik, membuat rancangan perangkat pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi, melaksanakan pembelajaran sesuai perangkat yang telah dibuat. Untuk mencapai tujuan, ada beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain, guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Guru harus mampu menyiapkan media yang bervariasi. Guru harus mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kurangnya kemampuan guru mengaplikasikan TIK dalam kegiatan pembelajaran. Kurangnya anak latihan di rumah. Motivasi belajar anak yang masih sangat rendah. Adapun aksi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan di atas adalah dengan mengeksplorasi solusi dan eksplorasi alternatif solusi, kajian literatur, wawancara, strategi, menentukan solusi, merancang perangkat pembelajaran, membuat alat peraga, dan LKPD. Strategi guru untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak dengan metode demonstrasi melalui kegiatan meronce berbantu bahan alam. Solusi ini dipilih karena meronce menggunakan bahan alam yang bervariasi dapat menarik minat anak sehingga anak tidak cepat merasa bosan. 2. Strategi guru untuk meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal lambang bilangan 1-5 adalah melalui metode bermain plastisin. Solusi ini dipilih karena melalui pengalaman bermain plastisin dapat melatih keterampilan dan kreativitas anak. Proses pelaksanaan pada siklus pertama mengambil tema tanaman, subtema sayur. Solusi melalui kegiatan meronce berbantu media alam. Langkah-langkah kegiatan, model pembelajaran saintifik bermuatan STEAM. Anak diajak menonton video tentang wortel. Guru menjelaskan bagaimana cara mengerjakan kegiatan meronce dengan media
media alam seperti wortel dan buncis. Anak juga diajak menebalkan kapa wortel. Anak diajak menyusun sayuran wortel dari pendek ke panjang. Anak mengerjakan kegiatan dengan mandiri dan pada kelompoknya sendiri. Pada siklus kedua, mengambil tema alam semesta, subtema bintang. Solusi yang diambil melalui kegiatan bermain plastisin. Langkah-langkah kegiatan, model pembelajaran saintifik bermuatan STEAM. Anak diajak menonton video tentang bintang. Guru menjelaskan bagaimana cara membuat bentuk bilangan 1 sampai 5 dengan menggunakan plastisin. Anak juga diajak melengkapi huruf I dan A dari kata bintang. Anak diajak mencipta bentuk bintang menggunakan batang dari korek api. Anak mengerjakan kegiatan dengan mandiri dan pada kelompoknya sendiri. Siapa saja yang terlibat? Pihak-pihak yang terlibat untuk kelancaran pelaksanaan praktik pembelajaran ini utamanya adalah guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran, anak didik itu sendiri sebagai objek untuk tercapainya suatu peningkatan dalam tujuan pembelajaran, kepala sekolah dan rekan sejawat sebagai pendukung baik dalam proses perekaman, pengeditan video maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Orang tua sebagai pendukung di dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman di rumah. Hasil refleksi dan dampaknya. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan? Hasil dan dampak yang didapat melalui kegiatan merunci dengan media alam, proses pembelajaran jadi lebih aktif dan menyenangkan. Hasil akhir dari proses stimulasi yang diberikan adalah kemampuan motorik halus anak didik meningkat dengan baik. Hasil dan dampak yang dicapai yaitu melalui kegiatan bermain plastisin dapat melatih keterampilan dan kreativitas anak. Hasil akhir dari proses stimulasi yang diberikan adalah kemampuan mengenal lambang bilangan 1 sampai 5 meningkat sangat baik. Apakah kegiatan ini hasilnya efektif atau tidak? Hasilnya sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari anak didik merasa senang dan sangat antusias selama proses pembelajaran berlangsung dari awal hingga akhir, sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan harapan. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon kepala sekolah sangat positif dan mendukung atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Respon rekan sejawat sangat positif dan antusias karena sangat berdampak pada semangat dan motivasi belajar anak. Respon anak didik terhadap kegiatan pembelajaran ini sangat positif. Anak didik merasa senang, antusias, dan bersemangat. Anak didik juga aktif saat pembelajaran berlangsung. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, yaitu 1. Dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat. 2. Situasi dan kondisi serta prasarana yang memadai. 3. Penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model pembelajaran, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Pembelajaran yang dapat diambil dari keseluruhan proses tersebut yaitu 1. Dengan media alam dapat menarik minat anak. Bahan yang bervariasi menjadikan proses pembelajaran lebih menyenangkan sehingga dapat meningkatkan kemampuan motorik halus anak didik. 2. Pengalaman bermain dapat melatih keterampilan dan kreativitas anak. Kegiatan bermain plastisin dapat menstimulasi dan meningkatkan kemampuan anak dalam mengenal bentuk bilangan. Sekian pemaparan terkait best practice yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.